Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Dengan harapan begini, lewat pengajaran firman Allah ini setiap kita boleh mengalami gitu ya. Setiap kita bisa mengalami realita Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca dulu ayatnya. Saya baca itu mungkin agak lengkap ya. Kolose 1 ayat 25 sampai dengan 29. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini secara bergantian ya. Saya 25, ada 26, nanti 29-nya sama-sama ya. Kolose 1 ayat 25 saya baca begini, kata firman Allah. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Lanjutkan 26, saudara teruskan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27 ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28 terus. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, sama-sama kita baca 29, 2 dan 3. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dalam beberapa hari ini, jujur saja ini yang Tuhan singkapkan kepada saya, yang Tuhan nyatakan di hati saya, dan saya coba bagi sama saudara tentang Christ in you. Kristus yang ada dalam kehidupan setiap kita, ada dalam hidup saudara, ada juga dalam hidup saya, ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Inti dari Kolose 1, terutama khususnya ayat yang kita baca 25 sampai dengan ayat 29, bahwa tadi ayat itu mengatakan Rasul Paulus ini mendapatkan mandat daripada Tuhan. Mandat apa yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus? Mandat itu ternyata Tuhan mau begini, itu diteruskan mandat itu. Satu rahasia ternyata yang tertutup tadinya dari abad ke abad. Rahasia ini tersimpan rapi bagaikan di peti besi baja yang tidak ada orang tahu gitu. Itu cuma gambaran saya saudara ya. Itu rapi tersimpan, tidak ada orang ngerti, tidak ada orang lihat. Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi, tidak ada yang ngerti. Tetapi kemudian rahasia ini, mandat ini merupakan satu rahasia, itu Tuhan wahyukan gitu ya. Tuhan singkapkan kepada Rasul Paulus, dan mandat ini rahasia yang disingkapkan Tuhan minta gini, itu diteruskan kepada siapa? Kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya pada saat itu, dan pagi ini kepada setiap kita. Rahasia apa yang tadinya tersimpan dengan rapi dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, ratusan tahun lamanya, tidak ada yang tahu gitu loh, tidak ada yang ngerti. Tetapi tiba-tiba Tuhan singkapkan rahasia ini, dibukakan kepada Rasul Paulus, dan Tuhan mau gini, teruskan kepada jemaat, teruskan kepada generasi orang percaya. Nah pertanyaannya adalah, rahasia apa itu yang tersimpan rapi dari ratusan tahun, tidak ada yang ngerti itu. Rahasia itu ada di ayat 27. Mandat inilah yang Tuhan mau kepada Paulus sampaikan, teruskan, ajarkan kepada generasi gereja Tuhan. Dan pagi ini diteruskan kepada setiap kita. Rahasia apa yang Tuhan singkapkan kepada gerejanya? Kolose 1 ayat 27 katakan begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan, ini rahasianya tadi,
betapa kaya dan mulianya rahasia itu yang kemudian disingkapkan di antara bangsa-bangsa lain, yaitu ini rahasia yang ratusan tahun lamanya tidak ada orang ngerti, dari abad ke abad, generasi ke generasi. Apa itu rahasianya? Ini rahasianya, perhatikan baik-baik. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Mari kita bandingkan dalam terjemahan New King James Version, ya. NKJV katakan Christ in you. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi terjemahan bahasa Inggris lebih tajam, lebih tepat. Dia berkata, dia bukan cuma ada di tengah-tengah kita. Rahasia itu mengatakan Kristus bukan cuma hadir beserta kita, di luar kita. Tapi Alkitab katakan tajam, rahasia itu adalah Kristus itu ada di dalam hidup kita. Christ in you, Christ in me. Ada dalam saudara, tapi juga ada dalam kehidupan saya, kita semua. Dan dikatakan Kristus yang ada dalam hidup kita, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya ulang sekali lagi, inilah yang tadinya gak ada orang ngerti. Rahasia ini tersimpan dengan rapi, tapi kemudian dibukakan pada Paulus. Dan rahasia itu dahsyat luar biasa, bukan sekedar Kristus ada di tengah-tengah kita, tapi lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada itu. Kristus itu dikatakan ada di dalam kamu. Saya mau tanya sama saudara sebelum saya lanjutkan. Apakah berita rahasia ini dari firman Allah menjadi satu berita kesukaan, berita sukacita buat kita? Berita yang menggelorakan roh setiap kita. Bahwa firman Allah berkata, Kristus itu ada di dalam kamu loh. Dan ternyata kalau kita ikuti pembacaan masuk di ayat 28 di bawahnya ini. Inilah ternyata satu berita, coba saya baca 28 ya. Dialah yang kami beritakan, kata Rasul Paulus. Ini kesaksian Paulus kepada kita. Dialah yang kami beritakan. Pertanyaan saya adalah begini. Dialah yang kami beritakan ini, dia ini siapa yang diberitakan Paulus? Apakah Yesus? Berdasarkan konteks tak bisa dilepaskan ya. Ayat 28 ini dengan ayat 27 di atasnya. Kata dialah yang kami beritakan, dia ini berarti adalah Kristus yang ada di dalam kamu. Kristus yang ada di dalam kita. Itulah yang diberitakan oleh Paulus. Bahkan di ayat yang ke-29-nya, di ayat 29 dia dikatakan itu yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini luar biasa loh. Mandat ini yang Tuhan katakan teruskan, sampaikan kepada orang percaya, sampaikan kepada generasi gereja Tuhan. Itu kata Paulus, dia kami beritakan. Kristus di dalam kamu, itu kuusahakan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam aku. Paulus mengupayakan, mengusahakan dengan segala tenaganya, kemampuannya sesuai dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Diusahakan dengan segala tenaga. Saudara perhatikan, dialah yang kami beritakan itu. Dan yang menarik, di kalimat berikutnya begini, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, ini menarik loh, terutama buat kita hamba-hamba Tuhan. Dan tiap-tiap orang kami ajari, dinasihati, kami ajari dengan segala hikmat. Terus dikatakan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, ayat ini sesungguhnya khususnya 28. Ini kalau saya boleh berkata terus terang, seperti menempelak saya atau seperti gini ya, menyadarkan saya sebagai seorang hamba Tuhan sekaligus yang menggembalakan jemaat. Jujur jemaat atau teman-teman hamba Tuhan, seringkali kalau datang jemaat yang punya masalah apa saja, masalah pernikahan, masalah rumah tangganya goncang, masalah kerjaannya, masalah ekonominya, masalah pribadinya,
Macam-macam masalah kan yang datang pada gembala hamba Tuhan. Hamba Tuhan coba membantu menyelesaikan, kasih solusi. Biasanya saya nih, atau saya pikir bukan cuma saya, setiap kita gembala, begitu jemaat konseling datang sama kita, dia mulai menceritakan masalahnya dari A sampai Z. Sambil mendengar telinga saya, sambil mendengar telinga kita hamba-hamba Tuhan, kita mulai berpikir, saya mulai berpikir gini, ayat apa ya Tuhan? Saya mulai ngomong, Tuhan ayat apa yang cocok buat orang ini? Ayat apa Tuhan coba ingatkan yang sesuai dengan masalah orang ini? Selalu begitu kan kita teman-teman hamba Tuhan. Setiap orang datang, kita coba kasih nasihat. Aduh Tuhan, ayat apa yang cocok buat pergumulan orang ini? Masalah keluarganya, ekonominya, keuangannya, sakit penyakitnya. Tuhan, ayat apa yang mesti diingatkan untuk kasih kekuatan iman sama orang ini? Selalu begitu saya. Nah, ketika saya baca Kolose 1 ayat 27 dan 28, ini seperti plak nampar gitu. Sadarkan, ingatkan. Biasanya saya kasih ayat ini, macam-macam ayat saya berikan kepada masing-masing masalah, tergantung masalahnya. Paulus tidak. Semua orang yang datang kepada dia ajari, dia kasih nasihat. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, jawaban Paulus cuma satu. Apa jawaban Paulus? Hei jemaat, ingat ya, Kristus ada di dalam kamu. Coba lihat gambar ini. Christ in you inilah berita inti esensi daripada Rasul Paulus. Dan sebetulnya jujur ya, saya katakan sama saudara, inti sari dari kekristenan kita itu adalah Kristus ada dalam hidup kita. Memang saudara ya, memang sebetulnya berita kekristenan, ajaran kekristenan itu mungkin paling aneh bagi orang dunia, paling tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang dunia katakan kekristenan ini ajaran yang paling aneh, nggak masuk akal di dunia ini. Bagaimana namanya Tuhan Allah kok menjelma jadi manusia? Kan nggak masuk akal itu. Orang dunia berkata apa di luar sana? Nggak masuk akal orang Kristen ajarannya. Masa Tuhannya orang Kristen kok mati? Itu kan ajaran yang impossible. Ajaran yang aneh banget bagi pandangan dunia, bagi logiknya pemikiran orang dunia. Ini ajaran paling tidak masuk akal. Makanya seringkali orang berkata kepada kita, orang yang percaya pada Yesus, pengikut Yesus, orang Kristen itu agama yang paling bodoh. Pengikut Yesus itu pengikut yang paling bodoh. Allah kok jadi manusia? Allahnya, Tuhannya kok bisa mati? Nggak masuk akal. Apalagi ajaran yang satu ini lebih tambah tidak masuk akal. Kok ada Tuhannya tinggal dalam diri orang Kristen? Lebih bodoh banget bagi orang dunia ini. Sandungan banget bagi orang dunia. Christ in you itu bagi orang dunia sebuah kebodohan. Tapi bagi kita orang Kristen justru ini intisarinya kekristenan. Kristus ada dalam hidup kita. Paulus, kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 29, sepertinya Paulus nggak punya berita yang lain. Sepertinya nggak punya materi pengajaran yang lain. Selalu yang dia beritakan, ingatkan, hai jemaat di Roma kah, Filipika atau Tesalonika atau semua jemaat, ingat ya, Kristus ada dalam diri kamu. Christ in you, Christ in you, Christ in you. Selalu itu. Dan selalu itu dia beritakan. Ingat jemaat, Christ in you. Apapun masalahmu. Masalah uang, masalah keluarga, masalah kerjaan, sakit penyakit, masalah goncangan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Apapun berita yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang datang. Ingat, Kristus ada dalam diri kamu. Dan itu jadi kekuatan buat gereja mula-mula. Kristus ada dalam diri kamu. Kesimpulan saya dari Kolose 1 ayat 27 khususnya sampai 28. Konklusi saya begini. Satu, kesimpulannya, Christ in you, Kristus dalam kamu, ini menjadi satu rahasia dan sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya untuk mengalami kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Makanya kesimpulan saya, satu, Kristus dalam diri kita itu jadi rahasia besar buat kita. Sumber pengharapan kita tidak pernah kecewakan. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya.
Kalau kita nggak percaya, nggak bisa. Hanya bagi orang yang percaya, meyakini bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Christ in you, Christ in me. Itu rahasia besar untuk kita orang percaya mengalami apa? Kemuliaan kuasa Tuhan. Berapa banyak saudara pagi ini yang rindu mengalami kemuliaan Tuhan? Berapa banyak saudara yang pagi ini rindu melihat kemuliaan kuasanya? Ada jalan keluar, ada kesembuhan kita lihat, ada pertolongannya, ada keajaibannya, ada mujizatnya yang nyata. Realita kuasa Tuhan nyata kita alami. Saya mengingatkan sekali lagi lewat pengajaran ini, sebutan ini melengkapi apa yang saya sudah ajarkan kepada saudara. Kuasa Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu pribadi yang nyata, bukan cuma di pikiran kita, bukan cuma di prinsip-prinsip yang kita pelajari, bukan cuma di apa yang kita selama ini pahami, bukan cuma di pemahaman di otak kita yang kita mengerti. Tuhan itu nyata, dia Tuhan pribadi yang nyata dan kuasanya juga realita nyata. Alami itu. Bagaimana ngalaminya? Ada harus menyadari, ada harus ngerti, mempercayai dan meyakini ada Kristus dalam hidupku. Ada Kristus dalam hidup saya. Dialah menjadi pengharapan, sumber pengharapan bagi orang percaya untuk mengalami kemuliaan kuasanya yang nyata. Kalau Anda lihat orang lain ditolong Tuhan, masakan Tuhan tidak tolong saudara? Kalau Anda lihat orang lain disembuhkan sama Tuhan, masakan Tuhan gak bisa sembuhkan saudara? Kuncinya satu, yakin ada Kristus di dalam kamu. Bagi orang dunia ini kebodohan, gak masuk akal. Bahkan yang kedua, ini penting buat kerohanian kita. Kesimpulan saya yang kedua, Christ in you, Kristus dalam hidup kita, itu menjadi rahasia kita orang percaya. Rahasia apa? Rahasia untuk mengalami kesempurnaan. Mengalami kesempurnaan. Jadi dengan kita memahami, menyadari, mempercayai, meyakini Kristus ada dalam hidup saya, Kristus ada dalam hidupku, hidup kudus itu sangat mungkin. Menyadari realita Kristus ada dalam hidup kita, hidup suci itu tidak mustahil. Hidup benar sesuatu yang sangat realita. Ketika kita menyadari dan mempercayai ada Tuhan dalam hidupku, ada kuasa Kristus yang diurapi nyata dalam hidupku, hidup kudus itu realita. Sangat mungkin, sangat bisa hidup benar dibimbing Tuhan, hidup benar dituntun Tuhan. Itu sangat mungkin, sangat iya buat kita. Asal dasarnya ini, esensinya, intisarinya, kita ngerti ada Tuhan dalam hidupku. Anda kalau ngerti dalam hidup kita, dalam setiap tarikan helaan nafas kita, ada Tuhan dalam hidupku, ada Kristus yang diam dalam hidupku. Anda mau melangkah bikin dosa, Anda gak malu ada Tuhan dalam hidupmu. Meskipun tidak ada orang lihat, ada Tuhan tinggal dalam hidupmu. Anda mau korupsi, Anda mau bikin dosa, Anda mau tipu orang, sorry kata-kata saya, Anda mau bikin zina sama orang, Anda mau tidak setia sama pasangan hidupmu. Kalau Anda menyadari, meyakini, mempercayai Christ in you, Kristus ada dalam hidupmu, apa Anda tidak malu ketika sadar, mengerti, yakin ada Tuhan dalam hidup kita? Kesadaran, keyakinan, kepercayaan akan ada Tuhan dalam hidup kita, itu sangat niscaya loh membuat kita hidup benar. Sangat bisa, sangat realita hidup dipimpin Kristus Tuhan kita dalam hidup kita. Sangat mungkin hidup kudus. Bagi orang dunia, kebodohan. Bagi orang dunia, Kristus Tuhan tinggal dalam hidup kita itu satu kebodohan, tidak masuk akal. Mereka saja menolak Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia. Mereka sangat menolak Tuhannya orang yang engkau mati, apalagi Tuhan Allah tinggal dalam hidup kita. Mereka sangat menolak itu. Hanya kekristenan yang paling aneh, tapi itu diajarkan firman Allah. Dan yang menarik, berita Paulus cuman itu, Kristus ada dalam kamu. Dan berita ini kembali saya ulang,
Ini yang Tuhan singkapkan, taruh di hati saya. Saya tidak tahan, saya beritakan kembali sama saudara. Walaupun berita-berita ini saya pernah sampaikan, tapi ini kuat ditaruh di hati saya. Pesan ini kuat ditaruh di hati saya. Saya harus lepaskan kepada saudara. Untuk apa? Menghadapi situasi hari-hari yang sukar ini. Menyadarkan saudara, engkau tidak sendirian loh. Ada Kristus Tuhan dalam hidupmu. Makanya saya katakan hidup benar itu sangat mungkin. Lihat ayat ini, Filipi pasal 2 ayat 13. Kenapa saya katakan hidup suci dipimpin Tuhan itu sangat mungkin? Karena ini, dia akan mengubahkan kita sampai mengalami kesempurnaan dikatakan. Saya baca ya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang tinggal dalam diri kita, yang mengerjakan apa? Di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kristus yang diam dalam diri kita, kata Kolose 1 ayat 27-28 terutama. Dia mengerjakan kesempurnaan. Pengharapan kita mencapai kesempurnaan sama seperti Kristus. Kok bisa? Bisa. Karena dia yang tinggal dalam diri kita, Filipi 2:13 katakan, mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengerjakan kemauan. Mengerjakan kehendak dalam diri kita. Jadi kalau kita kadang-kadang berkata, aduh saya nggak bisa mengampuni. Akhirnya kita bisa mengampuni. Karena dia mengerjakan itu. Tuhan yang ada dalam diri kita. Asal kita mau mengampuni itu bisa. Hidup kudus itu sulit. Orang katakan hidup benar itu susah dipimpin Tuhan. Tapi kalau kita asal mau melangkah, maka Kristus yang diam dalam diri kita itu akan mengerjakan kemauan kita. Didorong kita, dikasih kekuatan kita. Dimampukan kita asal kita mau. Tidak cukup hanya yakin, nggak cukup hanya percaya aku bisa mengampuni, tapi kita nggak lakukan. Aku bisa hidup kudus, dia yang kerjakan itu. Makanya saya ulang, hidup kudus itu sangat mungkin. Hidup benar di akhir zaman yang penuh tantangan itu sangat bisa. Meskipun orang berkata gini, mana bisa Pak hidup benar, hidup kudus zaman kayak gini Pak tantangannya. Alkitab katakan itu mungkin kok jadi realita. Asal kitanya mau. Dia akan mengerjakan kehendak kita. Dia akan beri kuasa kekuatan pada kehendak kita. Sehingga kita bisa melakukan yang kita pikir nggak mungkin, mustahil. Itu bisa kita lakukan. Kita bisa lewati semua karena Kristus yang ada tinggal dalam hidup kita. Masih ada yang nyimpen dendamkah saudara pagi ini? Masih ada yang nyimpan kepahitankah, kemarahankah dengan pasangan hidupmu? Dengan anak-anakmu, dengan siapa gitu saudara ya? Tuhan mau kita berdamai. Jangan simpan itu semua. Kejahatan. Sangat mungkin dia kerjakan kehendak dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Satu kali Yesus tuh ngomong sama murid-muridnya. Coba lihat ayat ini, mungkin saya langsung baca saja ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 saudara ya. Yohanes 16 ayat 7 saya baca ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Lalu Yesus berkata, tetapi jikalau aku pergi naik ke sorga, tinggal di sebelah tahta kanan Allah Bapa di sorga, aku akan mengutus dia kepadamu, tinggal di dalam kamu. Terjemahan lain, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat background cerita ini, saya suka katakan Yesus itu kan jadi sentral buat kehidupan para murid. 12 muridnya itu loh. Semuanya Yesus. Yesus itu pokoknya menjadi jawaban buat semua keperluan, kebutuhan, kesusahan, kesulitan, kesukaran mereka hadapi. Pokoknya Yesus. Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Untuk urusan mereka, Yesus tolong saya. Untuk urusan orang datang sama murid gak bisa tolong, gak bisa kasih solusi. Maka murid akan datang kepada Yesus. Yesus, kami gak mampu, tolong dia, tolong orang ini. Dan segala macam. Kayaknya semua persoalan Yesus sentralnya.
dan kebersamaan Yesus, keberadaan Yesus yang ada hadir di tengah-tengah mereka. Immanuel, Allah yang beserta dengan manusia. Skeno, tinggal di tengah-tengah mereka. Itu menjadi jawaban buat mereka. Kalau ada Yesus di tengah-tengah mereka, itu ada mujizat. Nggak ada kekurangan, nggak ada kelaparan, nggak ada sakit penyakit. Bahkan mereka lihat di depan mata mereka sendiri, Yesus bangkitkan orang mati, orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Mereka langsung melihat di depan mata mereka. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus semuanya indah, ada Yesus semuanya manis. Yesus jadi jawaban buat semua kesukaran-kesulitan mereka. Semuanya pokoknya Yesus. Makanya mereka senang dengan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba Yesus berkata, lebih berguna aku pergi. Sebab kalau aku pergi, Roh Kudus datang dan tinggal dalam diri kamu. Kalau aku udah pergi, kamu udah terima keuntungan. Lebih benefit, lebih untung aku naik ke sorga, supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kamu. Saudara, saya pernah sampaikan sama saudara, coba lihat gambar ini tentang Roh Allah. 1 Korintus 3:16. Ayat ini menarik. Tubuh kita digambarkan sebagai bait Allah dan Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita. Coba saya baca ayat ini walaupun kita sering baca, apalagi dalam ibadah 10 hari. Dalam ibadah Pentakosta, saudara, yang ayat ini sering saya pakai, saya bacakan sama saudara. Saya baca ya, 1 Korintus 3 di ayat 16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah. Dan perhatikan kata ini, Roh Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris Amplified Bible, kata Roh Allah diam di dalam kamu itu disalin dengan kata permanent dwelling in you. Roh Allah itu tinggalnya permanen, dia menetapnya permanen, nggak sewaktu-waktu datang lalu pergi. Itu versi perjanjian lama itu. Tapi sejak darah Kristus ditumpahkan, menebus kita, roh kita ditebus, dikuduskan. Roh Allah itu tinggalnya bukan keluar masuk, atau tinggalnya sewaktu-waktu. Ayat ini berkata, sejak kita ditebus oleh darah Kristus yang percaya kepadanya, itu Alkitab katakan Roh Kudus itu permanent dwelling in you. Saya pernah ajarkan ayat ini sama saudara pada masa Pentakosta, ya, bahwa dulu jujur dari mulai sekali ke Alkitab pun saya nggak pernah paham. Apa ini maksudnya Roh Kudus kok sampai tinggalnya permanen, menetap. Sampai saya satu kali diceritain sama teman saya pendeta. Dia katakan anak rohaninya itu singkat kata begini ya. Dia bangkrut. Dia mau datang ke gereja, malu karena sudah lama tahun-tahunan nggak gereja. Dan malu sama bapak rohaninya karena dulu dia ditampung di rumah pendetanya, di bapak rohani, bantu-bantu kayak pengerja gitu. Lalu kemudian dia tinggalkan pastori, tinggalkan gereja pelayanan, dia kerja. Udah ditahan nggak bisa gitu. Dan pekerjaannya nggak bagus sebetulnya, bla 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 segala macam. Akhirnya dia terpengaruh dengan pekerjaannya, free sex, hidup dalam perjinahan, pergaulan bebas dengan banyak wanita, saudara, yang jatuh dalam dosa. Dia dalam titik nadi yang paling bawah. Akhirnya mau datang ke pendetanya malu, ke gereja pun udah gak bisa, gak nyambung atau bagaimana gak ngerti saya. Akhirnya dia datang ke seorang teman sarankan dia datang ke orang dukun paranormal yang pintar di satu kota. Saya gak sebutkan kotanya. Singkat kata begini, ketika dia datang di dukun terkenal itu, ada tahu apa kata dukun? Itu menggetarkan dan itu membuat goncang keyakinan apa yang saya pelajari selama ini. Selama saya belajar. Sekarang saya udah ngerti maksudnya. Itu menggoncangkan apa yang pernah saya pelajari. Karena teman saya ngomong gini, anak rohaninya ketika bertobat cerita sama yang bikin bertobat dukun ya. Aneh saudara ya. Karena waktu dia datang, dukunnya ngomong gini, kenapa kamu datang minta tolong sama saya? Dukun yang ngomong, sementara saya melihat dalam diri kamu ada kuasa yang sangat besar. Kenapa kamu tidak minta tolong kepada kuasa yang sangat besar tinggal dalam diri kamu? Ini kan bikin saya kaget.
Cerita teman saya bikin saya shock, goncang apa yang saya pelajari selama ini. Kalau anak rohaninya hidup kudus, puasa kayak kita 40 hari. Sekarang doa puasa kita hari ke-26 ya. Puji Tuhan kita masih kuat. Sampai 40 hari terus Tuhan kasih kekuatan. Itu bikin goncang saya loh saudara. Kalau dia hidup kudus, doa puasa 3 hari 3 malam, taat sama firman, setia ibadah. Enggak, ini jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi dukun paranormal katakan, kenapa kamu tidak minta tolong? Saya lihat ada kuasa yang besar dalam diri kamu. Itu bikin dia bertobat. Yang bikin bertobat malah dukun aneh juga saudara ya. Tapi menyadarkan dia bahwa ada roh Allah yang besar kuasanya tinggal dalam hidupnya. Dia ada, makanya ketika kita dikuduskan, itu roh Allah itu tinggal selamanya dalam diri kita. Permanent dwelling in you, kata terjemahan bahasa Inggris saudara. Tapi dia ada, tapi tidak aktif. Dia ada, dia tinggal, tapi tidak mengalirkan kuasa, tidak memanifestasikan kuasa. Dia cuman ada, tapi mungkin cuman bahasa saya gini, cuman sendakep kata orang Jawa. Cuman begini tangannya, nggak bikin apa-apa, cuman liatin seberapa kekuatan kamu. Seringkali kenapa kuasa nggak mengalir? Ada penyumbat, ada yang nahan. Penyumbatnya mesti diambil. Apa itu penyumbatnya, penghalangnya? Layarnya apa layarnya? Dosa-dosa kita. Selubung ini mesti dilepaskan. Membuat kuasanya ada tapi nggak mengalir. Membuat kuasanya ada tapi nggak aktif. Dia cuman pasif, dia cuman tinggal tapi nggak bikin apa-apa. Tuhan tuh maha hadir loh. Di nightclub dia hadir. Di tempat-tempat perjinahan, panti pijat perjinahan dia ada, dia hadir. Jangan dipikir dia nggak hadir. Setiap perbuatan dosa di tempat maksiat dia hadir, dia ada, dia hakim yang langsung melihat, menyaksikan. Tapi kehadirannya tidak dimanifestasikan dengan kuasanya, tidak aktif bekerja. Dia ada tapi nggak mengalirkan kuasa, pasif. Dia ada dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini Anda merasa gini, aku kok tidak ngalami realita kuasa Tuhan ya. Kok Bapak itu ngalami, kok pendeta itu ngalami. Lalu Anda berpikir, kok Kristus yang tinggal dalam diri orang itu kok hebat kuasanya. Doa dijawab, sakitnya sembuh, dagangnya diberkati. Dulu dia hancur, kok sekarang dipulihkan. Padahal Kristus yang sama tinggal dalam hidup kita. Cuman Kristus yang tinggal dalam orang itu mengalir dahsyat kuasanya. Dalam diri kita kenapa tidak mengalir? Ada penyumbat, ada layar-layar selubung penutup di hati kita. Apa itu? Dosa-dosa kita. Roh Kudus ada, tapi nggak mengalir. Kenapa? Bikin dosa. Hidup kudus itu satu keniscayaan. Mengalami hidup puasa Tuhan itu sangat mungkin buat kita. Sangat biasa bahkan kalau ada hidup benar. Coba lihat gambar ini. Ini tokoh-tokoh perjanjian lama semuanya. Musa, Daud, Simpson, Elia, Daniel. Tokoh ini tokoh perjanjian lama. Roh Allah itu hanya sewaktu-waktu bekerja. Hingga selesai misinya pergi lagi. Itu konsep prinsip perjanjian lama. Roh Allah bekerjanya datang dan pergi. Hanya sewaktu-waktu ketika rencananya kehendaknya mesti digenapi lewat tokoh-tokoh ini. Kalau saya boleh pakai bahasa saya. Di antara tokoh perjanjian lama boleh dikatakan Musa, Elia dan seterusnya. Mereka punya kecemburuan rohani. Mereka punya keirian hati secara rohani. Jangan nangkep salah maksud saya saudara ya. Karena mereka tidak pernah mengalami Roh Kudus itu, kuasa Tuhan itu tinggal menetap dalam diri mereka. Tinggal dalam hidup mereka. Karena darah Yesus belum ditumpahkan. Mereka secara rohani enak ya gereja Tuhan pada masa perjanjian baru. Roh Allah, Kristus tinggal dalam hidup mereka. Christ in you. Itu sangat esensi intisari hidup kekristenan. Anda kalau memahami, menyadari, mengerti berita ini, rohmu akan bergelora. Rohmu akan bersuka cita. Kekristenan akan mengalami terobosan. Bangkit iman saudara. Jangan loyo-loyo biasa-biasa. Stop jadi orang Kristen yang biasa. Mesti bergelora. Kenapa? Ada Kristus yang menetap tinggal dalam hidup kita.
bersikap ramah dengan Kristus dalam diri kita, berkomunikasi dengan Kristus ada dalam hidup kita. Ini bukan mengarang-arang halunisasi, halu-halu, no. Alkitab katakan Christ in you, the hope of glory. Kristus yang diam di dalam kamu, itu menjadi pengharapan kita untuk menerima kemuliaan, mengalami kemuliaan. Kemuliaan apa saja Anda bisa alami, sangat mungkin ketika kuasanya bekerja. Makanya cara hidup yang salah, cara hidup dalam dosa, model kayak yang saya katakan tadi, Kristusnya ada, roh Allahnya ada, tapi tidak bikin apa-apa. Kristen yang tidak mengalami kuasa, Kristen yang tidak mengalami dan tidak melihat kemuliaan, Kristusnya ada dalam hidupnya, Kristus tidak bikin apa-apa. Kenapa? Bertobat dulu, sadar dulu kesalahan kita. Saya berharap lewat firman Allah ini kita disadarkan betapa pentingnya kita hidup benar. Biarlah ada kerinduan aku hidup benar, maka dia mengerjakan kehendak dalam diri kita. Dia yang bekerja, Allah yang bekerja dalam diri kita. Sampai kita diubah sempurna sama seperti Kristus. Saya tidak tahu persoalan saudara, saya tidak tahu pergumulan yang sedang kau hadapi hari ini, tapi saya mau ingatkan berita ini penting. Engkau tidak sendiri. Ada Kristus yang hidup dalam hidup saudara. Hiduplah benar, hiduplah kudus, bertobat, minta ampun. Ikuti bimbingan Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Saya percaya setiap doa-doa setiap kita akan menerima jawaban yang tanpa batas, ajaib dalam hidup setiap kita. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.